Surat An-Nahl ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Orang-orang kafir itu tidak menunggu kecuali hanya menunggu kedatangan malaikat Israel. Aw ya'tiya amru rabbik, atau menunggu sesuatu yang telah diputuskan oleh Tuhanmu. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Begitulah juga yang dilakukan orang-orang sebelum mereka kufaru Mekah. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi mereka orang-orang kafir itu menzolimi, menganiaya diri mereka sendiri. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu. Akhirnya siksa turun kepada mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan siksa turun kepada mereka dengan apa yang mereka hina atau tertawakan. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Orang-orang kafir itu penyesalannya di belakang, karena mereka tidak bisa dinasihati, mereka tidak bisa mengambil pelajaran, mereka tidak menunggu kecuali kedatangan malaikat Israel atau datangnya perintah Tuhan, yaitu masuknya mereka ke dalam neraka. Terus tiang-tiang kafir niku menyesal niku ketika ruh sudah ada di tenggorokan, tinggal keluar dan mereka melihat apa yang diperlihatkan oleh Allah dari siksa, mereka baru menyesal selama ini yang dilakukan adalah salah. Memang semua penyesalan itu selalu terlambat. Penyesalan itu selalu ada di belakang. Jadi Cak Hari, kenapa penyesalan itu harus terlambat dan di belakang? Kalau berada di depan namanya pendaftaran. Jadi jenenge penyesalan panggoke mesti neng nguri. Kalau di depan namanya pendaftaran. Orang-orang kafir itu menyesal. Kapan menyesalnya? Ketika ruh sudah hampir lepas, tetapi mereka gandoli. Semua orang, ini tidak hanya orang-orang kafir, orang-orang mukmin yang fasik, orang-orang mukmin yang ma'asi, yang melakukan maksiat, itu pun penyesalan terjadi ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap dirinya, dan itu pasti ada di belakang. Orang yang di pangapunten oleh Allah dikasih setruk, wis ora iso obah, karek matane kedap-kedip, ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, niku wong setruk niku do mbayangne, ndane yo aku iso mlaku ndang dake neng musala masjid. Lah wayah kowe iso mlaku ning ndi, Mbah? Ngopi. Ya ngopi ya. Wayah sehat ngopi, wayah loro iling masjid. Itulah penyesalan selalu ada di belakang. Dan penyesalan ini tidak hanya sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Sesuatu yang sifatnya ukhrawi, penyesalan itu nanti ada tiga. Ketika sakratul maut, ketika kita melihat neraka, bukan kita, mereka ya, muga-muga mereka, bukan kita. Ketika orang sakratul maut, ketika orang melihat neraka dan menyesal ketika sudah di dalam neraka. Ini ada tiga kondisi di mana orang itu menyesal. Baik itu orang kafir, orang mukmin yang ma'asi, yang bermaksiat, atau orang mukmin yang fasik.
Begitu juga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu juga penyesalan ada di belakang. Kula wingi ketemu kalih kanca. Ngobrol. Aku getun Kang, getun. Lah ene ngopo lek gak keadaan getun barang. Ngerti urip kaya ngene, aku atok adik biyen mondok melok sampeyan yo. Terus golek ilmu, terus saiki migunani ning ngene wong bermanfaat, uripe bermanfaat. Aku biyen lulus SMP langsung kerja wis ra mikir sekolah, ra mikir kuliah, ra mikir mondok, jebule sampai saiki yo kok cek buruh. Wong-wong sing golek ilmu, wong-wong sing duwe ilmu sing manfaat, bah iku ilmu agama, bah ilmu mun tak sawang-sawang kok ya do penak ya. Ciri sapa kah aku yo ngono. Wong wali santri lho tak wajibno ngaji. Saulan pisan tok. Ngono sing bolos separuh. Anake diplokoto kon ngaji, mbokane ping pisan tok saulan ra gelem. Menyesalnya kapan? Yo kok gekno itu mah. Ya aja diketno dhisik itu. Ya ben tobat dhisik. Ya orang sudah tahu lah. Jenenge mondok. Mondok nih anak iku ora ngarah rugi donya akhirat ora ngarah rugi. Hatta umpama anake sampean mondok mu 2 tahun gak ono rugine. Karena apa? Dari investasi mondok itu akan menghasilkan 3 hal. 1, mondok nih anak iku nyebabno ilmu sing manfaat. Anakmu oleh ilmu dididik. Sing nomor 2 iso nyebabno anak ingkang soleh. Sing nomor 3 sedekah jariyahmu. Sampeyan umpomo yakin anakmu gak mondok, mbandani anak 450 sampai 700 saulan, orang ngarah kon sedekah saulan 700 ngeden orang ngarah metu. Wong ning masjid ana kotak liwat, ning 100.000 ning kene 10.000 ning kene, sing mbok odo 100 apa 10.000? 100.000 ning kene 10.000 ning kene, sing mbok odo 100 apa 10? 10. Oh, nek 2.000 kebacut lah 2.000. 2.000 kebacut. Gak mbayang umpama 2.000 wis ra mbayangno. Mosok kok padha karo WC toilet pom jauh 2.000. Mboten lah ya elek-elek 10.000 5.000 lah. Enggak, artinya apa? Orang sudah tahu semua. Dari mondok nih anak niku, nyekolah nih anak niku iso dadi sedekah jariyah, iso dadi ilmu sing manfaat, iso dadi anak sing soleh. Tapi penyesalan akan selalu hadir di belakang. Kula niku nate ngobrol. Ini sesuatu yang sifatnya duniawi podo. Di Riau itu ada orang yang pangapunten, tuan tanah. Ngobrol kali kula, ngriki tahun pinten, Mbah? Tahun 1909. Tahun 1909, zaman iku ning kene urung ana apa-apa. Cara tuku tanah ya ora ana regane, pokoke karek buka. Lah ngoten niku wingi ketemu wong ya ngono, aku biyen dijak ning Riau ya ora gelem. Neng kono mek apa urip kaya kangelan tak sawang. Ternyata jebule sampai saiki aku cek kangelan wong ning kono wis dadi tuan tanah. Artinya penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Penyesalan akan selalu datang terlambat. Lah, penyesalan yang sifatnya ukhrawi itu ada 3 hal. Ada 3 kondisi. Yang pertama, orang yang kafir, orang mukmin ma'asi, orang mukmin fasik. Itu ketika sakratul maut mereka akan sadar dan mereka akan menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya ajalku ditunda ya Allah, maka yakin aku akan gemar bersedekah dan aku akan beramal soleh. Yo nek ajalmu ditunda, lah nek ora. Kula malam Sabtu niku, Sabtu malam Ahad, kula niku kula prasaku mati aku. Karena sangat kelelahan, tahu-tahu perut sakit, ternyata tensi naik. Mau mikir bojo, mikir anak, pokoknya tensi naik ceritanya. Tapi ketoke ora perkara pikiran, ketoke perkara mangan niku lho, Pak. Apa torpedo kakean ketoke. Jadi ya Allah. Padahal wis tak kafaroi. Tak kafaroi maksudnya piye? Umpama aku mangani wak wedhus akeh, wis tak kafaroi, aku iku kurban bentang. Jadi sak akeh-akeh daging jatahku panitia, iku akeh kurbanku.
Lah ngono e cek dikai lara, aku mbayangno panitia sing ora kurban mek akeh. Bayangno yakin. Lane panitia iku kudu duwe kafarah. Supaya kezuhutan sing mlebu ning awak iku terjaga. Sak akeh-akeh daging sing dipangan saka jatahe iku mesti luwih sithik dibanding kurbane dhewe. Mulane wajib fardu ain panitia melok kurban iku terae. Aja dadi panitia ora melok kurban, hati-hati sampean niku. Oleh akeh wis mesti akeh oleh dhewe karena dia tidak kurban. Ternyata oh ya mungkin kakean mangani iwak pedus, kemudian dibawa ke rumah sakit, ditunggu tensinya turun sampai 140, fisik sudah anu, karo umine mantuk wae di mantuk wae. Kak Mini di Jeporo itu ada pondok tua namanya Darus Sa'adah. Ini bisa nih Mbah Yai Arwani. Jadi ulama-ulama Quran banyak yang dari sana. Iki khataman pisan aku di kongkon rono iki wis tabarruk Quran. Insyaallah sehat. Iki torpedone wis dikafaro nganggo kurbane aku. Ki umpama aku ndang panitia melok kurban, ini paling yo nyesal deh. Penyesalan selalu akan datang terlambat. Makanya mumpung kita masih hidup, jamaah yo jamaah, bayang ngaji yo ngaji. Karena penyesalan ada 3 kondisi: 1 ketika sakratul maut, 2 ketika diperlihatkan neraka. Saat kapan? Saat hisab. Diperlihatkan neraka. 3 menyesal ketika sudah ada di dalam neraka. Itu masih menyesal. Orang-orang kafir nelongso nalikane sakratul maut, nelongso nalikane melihat neraka, nelongso nalikane wis ning jero neraka jek nelongso, menyesal. Lah, bagaimana agar penyesalan itu tidak terjadi? Orang bisa lalai melakukan maksiat. Orang bisa lalai melakukan kekufuran. Itu karena satu hal. Mereka tidak ada kesadaran. Mereka tidak sadar bahwa dia akan mati, dia tidak sadar bahwa dia akan dihisab, dia tidak sadar bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan. Mereka lalai. Iman, yakin ana neraka, yakin. Sing duduk kuburan iku yo yakin. Sing duduk kuburan iku ya yakin to ana kematian. Tapi wong duduk kuburan iku akeh sing gablek. Sing duduk kuburan iku akeh wong gablek. Aku gak ndarani wong elek, akeh wong gablek. Artinya kematian dihadapkan di hadapannya, duduk nggone wong mati, tapi dia sendiri ora sadar nek dia apa mati. Apa yang menyebabkan lalai? Mereka tidak sadar. Lah, kesadaran itu muncul dari mana? Kesadaran itu muncul dari pencerahan. Bertambahnya iman, bertambahnya keyakinan, tercerahkan akan butuhnya amal soleh. Nah, kesadaran itu terbentuk dari pencerahan. Nah, pencerahan itu terbentuk dari mana? 1, membaca ayat-ayatnya Allah, maca Quran, gak iso maca Quran, ya wis ngaji, mendengarkan ayat-ayat yang dibaca, mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendatangkan pencerahan. Ketika datang pencerahan, maka ketika akan terjadi futur, ketika akan terjadi lalai, maka kita akan sadar. Makanya kata kuncinya adalah kesadaran itu sumber keberuntungan dan kelalaian itu sumber malapetaka dan penyesalan. Makanya bener ciri wong Jawa nek wong dablek cung iling cung iling. Pancen iling iku kuncine keberuntungan. Umpama ape kecandol rondo yo iling cung duwe anak bojo. Wah, anggap aku loro darah tinggi rawani poligami ngono ya lah. Model itu Pak ngenyak ngono model ya. Nggih. Kesadaran itu sumber keberuntungan. Kelalaian itu sumber malapetaka, kelalaian itu sumber kehancuran. Lah bagaimana? Ya sadar. Saat kita menjadi tolib, saat kita menjadi santri, ya sadar. Oh, santri itu ya tanggung jawab, ngaji sing wekel, orang ngelanggar peraturan. Waya belajar sing apik, itu sadar sebagai tolib. Nek wis tuwung-tuwung ngeten iki sebagai hamba Allah, sebagai ibadullah, sebagai abdullah, ya sadar. Salat
tepat waktu, baca Quran, puasa, sadar bahwa kita ini hambanya Allah, bahwa kita ini betul-betul enten sing ngatur ngeten, Pak Kiai kados kula ngenten iki pripun? Napa? Ketoke cara ngebut salat gak tutuk. Lah piye? Lah sadar-sadar wis lempok kabeh. Untu wis entek, tenaga wis loyo, cara ngebut kaya zaman biyen wis ora iso. Bagaimana? Di samping perbanyak amal soleh, perbanyaklah sholawat. Soale akrabul khalqi ilallah, sing paling parek makhluke Allah ning gone Gusti Allah niku Rasulullah. Jadi apa-apa nek duwe wong parek kiri apa dekengan apa? Oh, dekengan pusat kiri. Wis pokoke nek duwe dekengan pusat akrabul khalqi ilallah niku Rasulullah. Nek jenengan duwe dekengan Rasulullah. Aman. Dan amalan ibadah sing ijazah sing tanpa mujiz niku ya sholawat. Ora usah diijazahno jenenge sholawat oleh dilakoni. Soalnya napa mujize niku Allah piyambak. Sing ijazahno sholawat niku Gusti Allah piyambak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hakikate wong kafir dalam ayat ini, orang kafir tidak menyinggung kita orang mukmin, tapi kanggo pelajarane wong mukmin. Ayat ini orang kafir itu tidak menunggu kecuali datangnya malaikat Israel. Apa yang terjadi ketika sakratul maut? Orang-orang kafir itu merasa susah. Orang-orang kafir itu merasa sedih. Orang-orang kafir niku gak nyongko nek ape mati. Jadi ketika sakratul maut datang mereka sedih. Ketika melihat neraka di pelataran hisab mahsyar nanti, mereka diperlihatkan tempatnya di neraka. Itu mereka akan merasa merana. Apalagi saat di dalam neraka mereka akan merasakan sakit. Ini pelajaran untuk kita, mumpung kita sebagai orang mukmin masih sehat. Kerjakan apa yang kita kerjakan. Saya tadi itu ngobrol sama Pak Eko. Ternyata masih banyak kebaikan yang belum kita kerjakan, Pak Eko. Jadi tadi pagi itu ada santri saya datang dari Kalimantan Tengah. Beliau bercerita bahwa akan mendirikan TPQ di salah satu desa, yang desa itu dulu 100% non muslim, dulu 100% muslim. Wasilah beliau dan para dai-dai yang memang betul-betul berjuang di ilah kalimatillah. Dan saya pernah ke sana, saya pernah membuktikan sendiri ketika saya ke sana. Masya Allah, HP ngulang ngajir kosong ini perjalanan rong jam ini tengah alas iku ora diupahi. Nek ning Jawa perjalanan sak jam iku wis diupahi, kandel pisan. Lho yo aja guyu. Sak elek-elek amplop sing ditampa kiai iku nek ning negara amplop kene iki yo cek elek liyane timbang kuwi ngono maksudnya. Sesuatu yang sulit menjadi mudah gara-gara amplop. Orang yang baik menjadi salah, menjadi buruk gara-gara amplop. Bahkan caleg yang baik dan yang buruk, yang dicoblos ya yang raya amplop loh. Enggak, niki cerita nyata. Jadi mau mendirikan TPQ, nah terus tak tanya kebutuhannya apa. Mu'alaf banyak, yang tidak ada itu mukena. Kalau laki-laki kan mungkin ada celana nutup aurat bisa sholat. Dan nek wong wedok mukena, yang di sana tidak ada itu mukena. Kemudian jilid, kemudian sarung. Lah ya Gusti Allah nek nibakno kang aku. Kok ya saiki. Ora dik malam Selasa winginane. Umpama dik malam Selasa dinane 90 ras itu tak gue hadiah tak kirimo ning kono aku. Lha iki wis tak kadung ditumpu wong. 90 sarung dan sebagian mukena wis kadung ning gone jamaah kabeh. Mosok ditarik nih. Enggak, artinya betapa mudahnya kita di sini untuk Islam, untuk belajar ngaji ngeten iki gampang, untuk sholat gampang. Di sana jenengan aja mbayangno TPQ terus bangunan tembok mboten. Mejite kaya omahe Mbah Ji ngarepe omahku sing lor. Kuwi mejite.
Kita bayangkan orang-orang di sana baru mu'alaf, butuh rukuh, butuh sarung, butuh jilid. Tahun kemarin sudah kita kirimi sumbang 4 juta tahun kemarin, tapi nggak melibatkan jenengan. Itu tak belikan jilid, dikirim ke sana. Saking nggak duit kan, orang numpak pesawat, sepeda motor diambil. Bareng teko tengah dalan, lah ya wong jilid kok didelek neng ndi? Sepeda motor didelek kaya musuh wedhus ngono lho. Nemplek apa wis sing metu beluke kuwi? Nemplek nalpot. Iya, teko kapal kobong separuh, Pak. Ya Allah, ceh duwe aku. Ini artinya apa? Di sini seakan-akan kebaikan itu sudah banyak kita lakukan. Ternyata di pedalaman sana banyak kebaikan yang belum kita kerjakan. Makanya tak janji tanggal 2, tanggal 3 saya ke sana lagi. Nanti mau kena sarung amplop, kok amplop? Apa ini? Jilid. Nanti kita bawa ke sana. Ora karo Covid tenagane ra patek ruso. Pak Eko kok wedi. Enggak karo Pak Eko ke sana. Nanti insyaallah bagi teman-teman yang ingin aku melu urun mukena siji wae. Dinggo mualaf. Dinggo wong sing baru masuk Islam dan ada di pelosok yang belum pernah mengerti. Dan wasilahnya alumni dari sini. Ngoten niku kiyaine iku nangis. Soale nopo kiai ini ning kene penak. Ning kene lunga oleh duit, bisnis yo digaji. Lah ini duwe santri ning kono, masyaallah kados ngoten niku. Tapi ngoten niku yo sesuai amal dan perbuatan. Nggih kula titeni ini jere Ibrahim Az-Zarnuji teng kitab Ta'lim Mutalim kok ana santri senengane melek bengi. Senengane melek bengi ora sinau iku diganjar 3 perkara. Siji duwe umat totonane angel. Nomor 2 diguak ning tengah alas. Sing nomor 3 wong-wong sing kenal dhewe iku medhit. Kok bener-bener piye lho iki tenan. Sampeyan titeni kok ana santri senengane melek bengi ora belajar. Ndopok nek ngarani. Ngobrol ngrasani Farida, Susi, ngrasani model-model. Iku dicoba 3 perkara. Siji dikek ning tengah alas. Nomor 2 umate angel ditauto. Sing nomor 3 wong sing kenal diri wong medhit-medhit. Loro tenan. Wong nang pinggir-pinggire medhit, nang tengah alas. Makanya ini ghirah kita. Jangan sampai kita menyesal seperti orang kafir. Roh ngunu, urun rukoh aku. Saiki wayah sakratul maut. Wis ora iso urun rukoh, wis ora iso urun sarung, wis ora iso urun jilid. Banyak kebaikan yang belum kita kerjakan ternyata. Kemarin kita sukses berkah, kurban berkah 105 kambing kayak neng kecamatan Ambon Sekar koyo-koyo awak iya ya kesel. Belum. Iku durung kesel kan. Besok tanggal 2-3 September ayo melu aku nek pengen ngrasakno kesel. Sekali hujan nggak bisa lewat kan. Tidur di tengah hujan. Iku kiai tenan kuwi, Pak. Cara ning kono ketok dadi wali songo tenan. Nggih, artinya kita jangan sampai kita meninggal dan kita menyesal. Orang mukmin ketika meninggal tersenyum. Diperlihatkan oleh Allah amal-amal solehnya. Diperlihatkan oleh Allah sedekahnya, diperlihatkan oleh Allah sholatnya, diperlihatkan oleh Allah taklimnya, diperlihatkan oleh Allah semua kebaikannya dan kita mati dalam keadaan tersenyum. Allahumma. Berbeda dengan orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat. Apalagi orang-orang yang hubud dunia. Apa mati cek mikir sawah kae dienakno sapa? Omahe didum sapa? Anakku nek gelut tukaran piye? Astagfirullahalazim. Punlah, tinggalkan sesuatu yang menghambat perjalanan kita di akhirat. Karena penyesalan itu di 3 titik. 1 ketika sakratul maut, 2 ketika melihat neraka, 3 ketika di dalam neraka. Ketika sakratul maut, orang yang menyesal itu mereka merasa sedih, susah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang kedua, ketika diperlihatkan neraka oleh Allah, dia akan merana, menderita. Yang ketiga,
Ketika di dalam neraka mereka akan sangat merasakan sakit. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Ini tidak hanya orang-orang kafir Mekah. Sebelum orang-orang kafir Mekah, mereka hanya menunggu itu. Mereka tidak beriman, mereka tidak beramal soleh, mereka tidak mempercaya Rasulullah. Mereka hanya menunggu kematian dan azabnya Allah. Wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah sebenarnya tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Makanya kalau kita di dunia ini kita ditanya, Mas Taib, sampai di dunia ini kalau ditanya, dan ini mustajab, ini lebih dari 100, 200, 300 orang yang hadir. Umpama kowe ditakoi kabeh wong ndongakno, kowe pengin apa ning alam dunya? Ayo. Oh, pengin diridhoni Allah. Bener deh ini jawab. Allahumma amin. Nek mono pengin Avanza, cek gondo Pajero neh. Apa neh sak liyane diridhoi Allah? Berdiri dari Allah terus terkenal ya. Iya, terkenal di penduduk langit. Ketika meninggal disanjung-sanjung. Siapa yang menyanjung? Bidadari surga. Oh. Kena kabeh. Bahkan Rasulullah itu pernah malu melihat mayat seorang yang mati syahid. Namanya Zaid bin Abdullah. Zaid bin Abdullah itu seorang ahlu sufah, bocah mondok, melarat, orang duwe donya. Secara fisik pangapunten dia tidak seperti yang lain. Sing liyane gede dhuwur ganteng, Zaid bin Abdullah ini dia perawakannya kecil, keriting, pesek, ireng. Jadi cara wong darane elek. Ketika Zaid bin Abdullah niki duduk di sufah, Rasulullah lewat. Wahai Zaid, ya Rasulullah, kok masih sendirian? Enggak Rasulullah, innallaha ma'ana. Aku selalu bersama Allah. Jadi Kanjeng Nabi bertanya secara basyariah, secara kemenungsan. Zaid bin Abdullah jawabnya secara hakikat. Kok cek dewean? Mboten iki Kanjeng Nabi, kula kalih Allah. Allah selalu bersama. Mboten ngoten Zaid. Maksudnya kok ijek dewean, cara saiki ijek jomblo. Kok urung nikah? Nikah. Ciri Zaid bin Abdullah, sing purun kalih kula niku sinten ya Rasulullah? Kula nggih pun ngrumangsani. Sing purun kalih kula niku sinten? Wong kula niku nggih ngeten niki keadaane, kula niki nggih mboten gadah donya, nggih praupan kula ngeten niki. Lho. Lah nek kowe tak nikahno karo wong wedok sing ayu anake wong sugih, gelem? Urun. Sinten ya Rasulullah? Ana wong wedok ayu Zaid, jenenge Zulfa binti Sa'ad. Saat itu saat menjadi konglomerat di Madinah. Ayu, solihah, alimah, pinter, anake wong sugih. Cara saiki ning pinter ngaji, solihah, qanaah, lengkap cara. Purun. Nggih, purun Kanjeng Nabi Zaid. Lah nek purun ya wis lah. Kok mara ning ngene saat tak gawani surat. Jadi Rasulullah meminta salah satu sahabat terdekat Rasulullah meminta untuk menuliskan surat darinya untuk Sa'ad sebagai perwakilan dari Zaid bin Abdullah. Akhirnya surat ini dibawa oleh Zaid bin Abdullah, diberikan kepada Sa'ad. Ada apa Zaid? Saya mengantarkan surat ini. Dibaca suratnya. Zaid, menikah itu kan harus kufu. Anak saya cantik, sedangkan sampean niku yo orang ganteng, ora elek ning, elek ora sampean kok blesno. Anak saya itu cantik, sedangkan kamu nggak tampan. Saya itu orang kaya, lah kamu yo nggak punya harta.
Mestinya ini enggak, saya enggak setuju, saya enggak setuju. Zulfa dipanggil, Zulfa, apa Bapak? Ini Zaid melamarmu. Kamu terima apa tidak? Nangis Zulfa ini. Boten ya. Bapak, boten. Zaid niku boten cara ngono ya ora levele lah cara ngono. Ora levele. Terus akhirnya nangis nih Zulfa niki. Berarti anakku ya ora setuju, aku ya ora setuju. Berarti wis selesai. Wahai Zaid, ya Pak Sa'ad, sebelum engkau pulang, sampaikan salamku kepada Rasulullah dan mintakan maafku bahwa aku tidak bisa menerima lamaran yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Zulfa binti Sa'ad ini langsung jomblang. Bapak, iya nak. Zaid ini apakah diutus oleh Rasulullah? Iya. Yang melamarkanku untuk Zaid ini apakah Rasulullah? Betul nak. Terima Bapak, harus diterima. Loh nak, Zaid iku wong elek lah Pak. Ora sugih lah, ini sing nglamarno Rasulullah. Akhirnya terjadi debat sengit antara Zulfa dengan ayahnya. Akhirnya Zulfa membaca satu ayat, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum illa ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ayah, ada satu ayat Al-Quran bahwa ketika orang-orang mukmin dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk memutuskan sesuatu, maka tidak ada ucapan yang diucapkan oleh orang mukmin kecuali ucapan sami'na wa ata'na. Karena ini yang melamarkan aku adalah Rasulullah. Seburuk apapun Zaid bin Abdillah ini, aku terima lamarannya. Karena ayatnya Allah ini. Saiki ini enggak cah wedok model ngeten niki. Iki Rasulullah dudu kiai. Aku mir-mir Mas Taib terus ngaku-ngaku ayat iki. Nek karo kiai sing nurut model ngono. Terus gantine Nabi terus dhek. Bukan, ini Rasulullah. Akhirnya menikahlah Zulfa binti Sa'ad dengan siapa? Zaid. Ketika pernikahan sudah terjadi, sore ijab kabul, menjelang maghrib itu ada pengumuman. Wa may yujahid fi sabilillah wa may yujahid fi sabilillah. Siapa yang ingin berjihad di jalan Allah, siapa yang ingin berjihad di jalan Allah. Para sahabat geruduk-geruduk, para sahabat padha geruduk-geruduk. Zaid bin Abdillah ini keluar. Ono apa iki? Jihad. Nanti malam kita akan berperang. Nanti malam kita akan berjihad membela agamanya Allah. Piye? Sore bari ijab kabul, bengi mestine malam pertama. Iki perang malam pertama. Terus sampean milih perang apa milih malam pertama? Per malam pertama lagi perang. Oh, yo carry toh. Akhirnya teman-temannya Zaid ini memberi usulan, kamu jangan ikut perang. Biarlah kita ini, kamu baru saja ijab kabul. Rasulullah insya Allah akan memaafkan, akan mengampuni. Rasulullah tahu bahwa selama ini engkau belum menikah dan ini malam pertamamu loh. Tidak. Ada satu ayat dalam Al-Quran, maka aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Bapak, anak, istri, harta, semua tidak ada yang lebih dicintai oleh orang mukmin dibandingkan cintanya berjuang di jalan Allah. Aku harus berjuang, aku harus jihad. Enggak apa-apa, istriku pasti ridho. Pamitan karo bojo budal perang. Bareng budal perang biasa setelah saat itu banyak orang menyaksikan bagaimana Zaid bin Abdullah membunuh banyak orang kafir. Sangat berjasa saat itu. Tetapi ketika setelah peperangan Rasulullah mencari di mana Zaid bin Abdullah, di mana Zaid bin Abdullah. Ternyata beliau terbunuh dan mati syahid. Setelah dilihat oleh Rasulullah, Rasulullah selalu berpaling.
Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpaling ketika melihat jasadnya Zaid bin Abdillah? Rasulullah menjawab, aku malu. Malu kepada siapa? Malu bagaimana Zaid bin Abdillah menjadi rebutan para bidadari yang betisnya terlihat olehku. Iki gak tahu tinggu basul masail. Piye umpama menungso ndelok aurate widodari. Rasulullah malu, Rasulullah nggak berani melihat. Karena apa? Jasadnya Zaid bin Abdillah ini jadi rebutan bidadari yang tersingkap betisnya. Masya Allah. Ojo. Iki bayangno sing medhit ojo sampai menyesal ketika kematian. Jadi wong sing luman kok tambah bayang betise widodari gitu. Kita jangan sampai mengalami penyesalan ketika sakratul maut. Kita jangan sampai mengalami penyesalan ketika melihat neraka, ketika berada di dalam neraka. Kapan kesadaran dibentuk? Saat ini. Sing medhit dadi luman, sing males dadi sregep ibadah, sing ruhul jihadnya kurang, tambahi ruhul jihadnya. Sing sedekai, tambahi. Sing posone, tambahi. Maca Qur'ane, tambahi. Sayangi karo bojo, tambahi. Anggete njaluk ngono Dek anggete. Sing ditambah iku sayange karo bojo, coba bojone sing. Dalam berarti apa yang kita inginkan di dunia ini? Satu, ridhonya Allah agar kita tidak pernah menyesal. Apa yang kita inginkan di dunia ini? Istiqomah dalam menjalani ibadah, punya hati yang bersyukur, selalu tulus, ikhlas menjalani kehidupan ini, dan istiqomah. Allahumma amin. Nek wong duit akeh aja gumun, wong kafir duit akeh. Tapi istiqomah dalam menjalani ibadah, istiqomah ngaji, istiqomah sholat, istiqomah maca Quran, istiqomah poso, itu hanya orang-orang mukmin yang dapat menjalankannya. Makanya wong bangga nek duwe istiqomah. Nek eneng wong istiqomah sampean gumun. Nek wong sugih ora sang gumun. Wong sugih iku bakale ya mati. Bahkan nanti penyesalan yang banyak itu ketika ada orang-orang yang kaya dan dia tidak mentasarufkan hartanya untuk Allah, sangat menyesal sekali. Menyesal sekali. Mulane bahasa Al-Qur'ane fa'as-saddaqah. Roh ngene tak sedekahno, roh ngene tak sedekahno, roh ngene. Kapan kuwi? Besok nalikane nek wis tekane malaikat Israil. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Akhirnya siksa diturunkan kepada mereka atas keburukan-keburukan yang mereka lakukan, yaitu dari kekufuran bagi orang kafir, kefasikan dan kemaksiatan bagi orang-orang mukmin. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan mereka diturunkan kepada mereka sesuatu yang mereka hinakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padha karo saiki nek ana wong muni salat jengkang-jengking oleh apa? Mereka nanti akan mengalami apa? Pangapunten kalau di sini kita aman-aman saja. Kemarin ada berita di Swedia, ada orang Islamophobia membakar Al-Quran, istihza bil Quran dengan alasan demokrasi, dengan alasan kebebasan menyampaikan aspirasi. Kebebasan ya kebebasan, secara undang-undang tidak melanggar, tapi menyakiti hati orang-orang yang beriman. Mereka akan merasakan kapan saat kematian datang kepada mereka. Aku ngerti ngoten niku ya tak idoni HP ku. Tak idoni, raine wong tak idoni. Umpama ana pertanyaan kok ngene Gusti Allah, toha apa sing mbok lakoni nalikane ana wong Swedia bakar Quran, pun kula idoni Gusti. Najan HP ku kok klomoh tak usapin. Nggih, minimal ada ruh di mana hati ini bergetar, agama Allah dilecehkan. Ketika ayat-ayat Allah yang menjadi tanda keimanan kita dilecehkan, hati ini sakit. Dan mereka orang-orang kafir itu akan merasakan siksa kapan? Saat datangnya sakratul maut, saat mereka dihadapkan kepada neraka, saat mereka berada di dalam neraka. Jeneng ning dunya ora ning sempurna. Winginane kono gak ditutup barat bau wanter. Diingi ora ditutup
dilebokno kene ongkepen kaya ning. Saiki aman-aman lembing. Niki wong jenenge ning alam dunya. Apa no? Ya Allah ya Rabb ya Karim.